Halo semuanya, selamat datang di video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hizkia Devianota Soid. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Baiklah, kali ini kita akan membahas GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Mungkin banyak dari kita lebih familiar dengan WTO atau World Trade Organization. Tapi tahukah kalian bahwa sebelum ada WTO, ada GATT yang berperan besar dalam membangun sistem perdagangan dunia, seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi, dalam video ini kita akan mengulas apa itu GATT, sejarah terbentuknya GATT, prinsip-prinsip utama dalam perjanjian ini, dampak dan pengaruhnya terhadap ekonomi dunia. Siapkan diri kalian karena kita akan menjelajahi sejarah dan dinamika perdagangan global. Sejarah dan latar belakang GATT. GATT pertama kali diperkenalkan pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Perjanjian ini muncul sebagai bagian dari upaya global untuk mencegah terulangnya perang ekonomi seperti di tahun 1930-an, yang berkontribusi terhadap depresi ekonomi dan ketegangan internasional. Awalnya para pemimpin dunia ingin membentuk International Trade Organization atau ITO untuk mengatur perdagangan global. Tetapi rencana ini gagal karena tidak mendapat persetujuan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Sebagai solusinya, 23 negara akhirnya menandatangani GATT pada 1947 sebagai perjanjian sementara untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong kerjasama ekonomi. Beberapa negara pertama yang bergabung dalam GATT antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, India, dan Australia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara yang bergabung dan hingga tahun 1995, GATT memiliki lebih dari 100 anggota sebelum akhirnya digantikan oleh WTO. Tujuan dan prinsip utama GATT. GATT dengan beberapa tujuan utama. Pertama, mengurangi hambatan perdagangan internasional. Kedua, mencegah praktik perdagangan tidak adil. Ketiga, menciptakan sistem perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi. Untuk mencapai tujuan ini, GATT didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu pertama, Most Favored Nation atau MFN Principle. Artinya, setiap negara anggota harus memperlakukan negara lain secara sama dalam perdagangan. Contohnya, jika Jepang menurunkan tarif impor untuk barang dari Jerman, maka tarif yang sama juga harus berlaku untuk semua negara anggota GATT. Kedua, pengurangan tarif dan hambatan perdagangan GATT menekankan bahwa tarif lebih baik daripada kuota karena lebih transparan dan bisa dinegosiasikan. Negara-negara diminta untuk secara bertahap menurunkan tarif impor agar perdagangan semakin terbuka. Kemudian transparansi perdagangan negara. Anggota harus mengumumkan kebijakan perdagangan mereka secara terbuka agar tidak ada praktik tersembunyi yang bisa merugikan negara lain. Fair competition atau persaingan sehat. GATT melarang praktik seperti dumping atau menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri, dan subsidi ekspor yang merugikan pasar global. Putaran perundingan GATT. Sepanjang sejarahnya, GATT mengalami beberapa putaran perundingan besar untuk memperbaiki dan memperluas cangkupannya. Berikut ini adalah beberapa yang paling penting. Pertama, putaran Kennedy pada tahun 1964 sampai 1967. Fokus utamanya pemotongan tarif hingga 50% dan pencegahan dumping. Kedua, putaran Tokyo pada tahun 1973 sampai 1979. Membahas hambatan non tarif seperti subsidi dan standar teknis yang dapat menghambat perdagangan. Ketiga, putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Salah satu putaran terbesar yang mengarah pada pembentukan WTO pada tahun 1965. Membahas perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual yang sebelumnya tidak diatur dalam GATT. Dari hasil putaran Uruguay ini, WTO resmi menggantikan GATT dan menjadi organisasi perdagangan dunia yang lebih luas cangkupannya. Dampak dan warisan dari GATT. Dampak positif dari GATT sangat besar. Beberapa keberhasilannya meliputi tarif perdagangan turun drastis dari rata-rata 40% pada tahun 1947 menjadi kurang dari 5% pada tahun 1995. Perdagangan global meningkat pesat, menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi banyak negara. Membantu rekonstruksi ekonomi pasca perang, khususnya di Eropa dan Jepang.
Namun, GATT juga mendapatkan beberapa kritik. Pertama, tidak cukup melindungi negara berkembang karena masih ada ketimpangan dalam perdagangan. Kemudian tidak mencakup sektor jasa dan hak kekayaan intelektual yang akhirnya diperbaiki oleh WTO. Kemudian kesepakatannya seringkali menguntungkan negara maju dibanding dengan negara miskin. Meskipun kini telah digantikan oleh WTO, prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh GATT masih menjadi dasar dalam perdagangan internasional modern. Kesimpulan dari pembahasan GATT ini, jadi GATT adalah perjanjian perdagangan yang sangat penting dalam sejarah ekonomi dunia. Dari perjanjian ini, kita belajar bahwa kerjasama internasional dapat menciptakan perdagangan yang lebih stabil dan menguntungkan banyak negara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Jika kalian ingin lebih banyak konten edukatif seperti ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.